Ibu wanita yang terbaik ini menjadi perenungan kita pada sore hari ini, ya. Ini menyambut tema Ibu wanita yang terbaik ini, sekaligus juga kita merayakan Hari Ibu, ya, yang kita peringati pada hari ini. Tanpa berpanjang panjang, saya mengajak kita membuka di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-31. Amsal 31, ya, nomornya yang 10 sampai dengan ke-31. Menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua berdiri dan kita akan membacanya secara bergantian. Amsal 31 nomor 10 sampai dengan ke-31, ya. Amsal 31 nomor 10 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Silakan. Bagi suaminya percaya padanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian nafkah. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama pada toilet negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Selalu kembali, berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang boleh melakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, perikop Amsal ini kalau kita baca di pasalnya, ya, di ayatnya yang pertama, pasal 31 ayat yang pertama, kita akan menemukan siapa penulis dari Amsal ini. Ini adalah Amsal Lemuel, ya. Tetapi sesungguhnya bukan juga murni dari Lemuel, ya. Tetapi ini adalah terinspirasi dari ajaran ibunya, ya. Amsal 31 ayat 1 menyebutkan seperti ini. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Siapa Lemuel? Lemuel kemudian tidak terlalu jelas siapa dia, tapi hanya disebutkan dia adalah raja Masa, ya, raja yang tidak dikenal. Banyak orang mencoba mengkait-kaitkannya dengan Salomo, tapi tidak juga kemudian tepat, ya, tafsiran-tafsiran seperti itu. Nah, pada dasarnya Amsal ini berisi tentang petunjuk dari ibunya, ya, yang dituliskan oleh Lemuel tentang, kalau kemudian dari pasal 31 ayat yang pertama, tentang bagaimana pemerintahan yang baik, ya, seperti apa? Karena Lemuel ini adalah seorang raja. Lalu kemudian bahaya-bahaya yang harus dihindari itu apa saja? Ya, nafsu, anggur, kemabukan, dan seterusnya. Lalu kemudian di bagian ayatnya yang ke-10 tadi kita melihat bagaimana di bagian terakhir menggambarkan tentang sosok istri atau sosok ibu yang ideal, ya. Dan isinya tentang, kalau perikopnya, judul perikopnya tentang puji-pujian untuk istri yang cakap, ya. Menarik
istri yang cakap, ya, ini standarnya tidak kemudian muncul dari penilaian yang sifatnya subjektif dari laki-laki, ya, penilaian laki-laki, tetapi terinspirasi justru dari perempuan, dari Ibu Lemuel sendiri. Karena itu saya menggambarkan, ya, Lemuel sedang menunjukkan tentang standar seorang perempuan yang cakap, ya. Ini seperti seorang ibu yang sedang menasehati anaknya, ya. Dan nasihat itu kemudian ditulisnya. Nasihat apa? Ya, ibu yang sedang menasihati anaknya tentang bagaimana memilih seorang istri yang cakap. Nasihat tentang bagaimana memilih calon ibu terbaik buat keluarganya, buat anak-anaknya. Nah, itulah yang kemudian Lemuel tuliskan dalam Amsalnya ini, ya. Karena itu Bapak Ibu, kita akan melihat sebenarnya gambaran ideal istri yang cakap itu seperti apa sih? Ya. Seperti apa digambarkan istri yang cakap, ya? Yang kemudian kita rujuk kepada, ya, dia pasti adalah seorang wanita dan ibu yang juga terbaik untuk anak dan keluarganya. Next. Ya. Selanjutnya kita tahu, ya. Lanjut. Nah, istri yang cakap, kalau kemudian kita membaca dari bahasa Inggris, dari beberapa bahasa Inggris itu macam-macam terjemahannya, ya. Tapi satu hal menggambarkan kecakapan yang luar biasa dari seorang istri, ya. Ibu yang terbaik, wanita yang terbaik, istri yang cakap digambarkan dari beberapa terjemahan itu sebagai sosok yang berbudi luhur, ya. Virtuous wife, ya. Lalu kemudian ada excellent wife, ya. Sosok istri yang sempurna, sosok ibu yang sempurna. Tapi yang lain menggambarkan sebagai capable wife, ya. Istri yang punya kemampuan, yang cakap, ya. Lalu menggambarkan lagi noble character, ya. Bicara tentang orang atau ibu atau seorang istri yang memiliki karakter yang luhur, yang baik, ya. Lalu kemudian digambarkan juga wife with a strong character, ya. Bagaimana menggambarkan istri dengan karakter yang sangat kuat, ya. Yang lain lagi menyebut sebagai good wife, istri yang bagus, istri yang baik. Bapak Ibu, beberapa terjemahan yang berbeda-beda ini hanya menunjukkan betapa spesialnya istri yang coba digambarkan oleh Lemuel ini. Betapa bernilainya, ya, seorang istri yang cakap itu, yang seperti ini. Betapa sangat berharganya. Lemuel menggambarkan istri yang cakap itu khusus, spesial. Karena itu beruntunglah suami yang bisa mendapatkannya, ya. Dia itu memiliki nilai yang sangat tinggi, ya. Lebih berharga dari batu mulia, seperti digambarkan oleh penulis Amsal ini. Lebih berharga dari batu mulia, lebih berharga dari benda-benda berharga, lebih berharga dari harta benda yang dimilikinya, ya. Karena itu selalu untung disampaikan, selalu untung, ya. Kalau kemudian saya coba mendaftar, sebenarnya seperti apa sih dari ayat 10, nomor 10 sampai dengan 31, berapa banyak kriteria yang disampaikan oleh Lemuel? Next. Ada begitu banyak, setidaknya ada 25 kriteria, tapi kita nggak mungkin kemudian menyebutnya satu persatu. Setidaknya ada kriteria istri yang cakap itu 25 banyaknya, ya. Tapi kita tidak akan menyebutkan semua, tapi akan melihat dan membahasnya, mengkategorisasi dan kemudian menyebutnya beberapa saja. Yang pertama, next. Ibu yang terbaik, ya, sebagai wanita yang terbaik dan istri yang cakap itu adalah ibu atau istri yang sesungguhnya bisa dipercayai oleh suaminya. Ini adalah istri yang istimewa, ya. Istri yang berintegritas, ya. Istri yang memiliki kualitas, ya. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nanti suaminya akan terus-menerus beruntung karena mendapatkan istri yang seperti itu. Cocok sekali dengan banyaknya terjemahan tentang istri yang cakap dari berbagai terjemahan bahasa Inggris tadi, ya. Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena tidak semua orang, tidak semua ibu, tidak semua istri itu dipercayai oleh suaminya, ya. Bahkan sebelum menikah pun ada perjanjian dulu, ya. Ada harta terpisah buat di atas materai, ya. Tertulis pemisahan gono gini, ya. Hartaku segini, kamu bawa hartamu dari kampung itu cuma segini. Jadi kalau kemudian
ya, bukan dalam rangka untuk keamanan keluarganya, tetapi untuk memata-matai istrinya, mengawasi istrinya. Sebenarnya apa saja yang dilakukan istrinya di rumah, ya? Dia kalau ngobrol sama siapa aja ya? Jangan-jangan ada orang datang setiap kali saya kerja, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Bahkan ada juga yang kemudian menyediakan bodyguard khusus, ya, untuk istrinya, ya, sopir atau ajudan khusus untuk istrinya, yang kemudian memata-matai, mengawasi gerak-gerik istrinya, ya. Karena itu tidak semua orang mempercayai istrinya, tidak semua suami mempercayai istrinya. Dengan demikian penulis Amsal menggambarkan, kalau kemudian ada suami yang mempercayai istrinya, apalagi hanya dalam hati, nggak perlu disebutkan, gitu. Itu betapa luar biasanya, ya. Menunjukkan bahwa sang istri itu memang betul-betul memiliki sesuatu yang istimewa tadi itu, ya, punya integritas, punya kualitas, dapat dipercaya, ya. Dan dengan demikian, bagi istri-istri, bagi ibu-ibu, bagi kaum perempuan, ya, menjadi bisa dipercaya oleh suami atau calon pasangan nanti, itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Kalau tidak bisa dipercaya, atau setidaknya suami tidak mudah percaya, maka itu akan membuat stres dua-duanya. Suami bisa stres melihat istrinya yang tidak bisa dipercaya tadi, dan istri pun stres diperlakukan suami yang tidak percaya kepadanya. Dua-duanya bisa mengalami depresi, ya. Kalau kemudian suami tidak percaya kepada istrinya, maka dia akan cenderung posesif. 5 menit sekali telepon istrinya, kamu ngapain? Ya. Bikin apa? Nanti berikutnya telepon lagi. Kapan suaminya kerja? Kapan istrinya kerja? Dan seterusnya dan seterusnya. Kamu di mana? Ya. Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Lakukan. Nah, itulah posesif. Ya, itulah dia posesif. Kenapa? Didasarkan ketidakpercayaan suami, ya, kepada istrinya. Ya. Belum lagi kalau sudah suami tidak percaya, maka istri itu tidak akan punya kuasa apa-apa, tentunya atas rumah tangganya. Dengan demikian, sesungguhnya istri itu minus harga dirinya, hilang harga diri. Kenapa? Dia hanya akan terposisikan sebagai pembantu saja. Karena suaminya tidak percaya, semua uang yang ngatur suaminya. Belanja dihitung 1, 2, 3 sampai hari 31 masukkan dalam amplop. Kalau kemudian hari itu istri tinggal dikasih, ya. Lalu kemudian pemasukan, pengeluaran, investasi masa depan dan seterusnya diatur oleh suami. Belanja diatur oleh suami. Kembalian diminta lagi. Kalau perlu pakai nota dalam rumah tangga. Kenapa? Tidak percaya. Loh, ada loh yang begitu. Memang ada. Karena tidak percaya dengan istrinya. Ya. Beli baju suami yang memberikan, ya. Mengajar anak suami yang mengajarkan, karena nggak percaya sama istrinya. Bukan soal kapasitas pengetahuannya, ya. Tapi tidak percaya istrinya akan sabar dan seterusnya. Maka kalau demikian, semua diatur oleh suami, ya istrinya nggak lebih daripada pembantu saja. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, Alkitab memberikan satu tolok ukur yang sederhana untuk melihat dan mengukur apakah seseorang istri itu bisa dipercaya atau tidak, atau seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Gampangnya adalah meliputi 2 aspek, tanggung jawab dan kesetiaan. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam konteks istri yang tidak yang dipercaya oleh suami, setidaknya ditunjukkan, kalau ditunjukkan dengan 2 aspek ini, maka dia akan setia dalam perkara kecil, dalam mengolah dan mengelola rumah tangganya. Dia akan bertanggung jawab melakukan, ya, bahkan perkara-perkara atau soal-soal yang dianggap remeh-temeh. Misalnya apa? Melakukan tugas rumah tangga, ya, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Kalau dia orang yang bisa percaya, maka dia menjalankan itu semua tanpa ada berlutut. Suami itu nggak ngerti pekerjaan, saya capek dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Hal kecil yang lain apa? Mengatur kebutuhan belanja rumah tangga ya. Mengelola anggaran keluarga rumah tangga ya. Bukan
terus menuntut suaminya, nggak puas. Ini nggak ada strategi khusus, misalnya kurang melulu, suami kasih berapa, pokoknya kurang, tidak bisa mencukupkan dengan apa yang ada, dan kemudian menuntut terus. Istri yang dipercaya adalah bisa mengatur dalam hal yang sekecil apapun itu. Dia bisa dipercaya ketika membantu anak-anaknya dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas sekolah misalnya, tanpa ada marah-marah, ya, kurang sabar misalnya, kurang telaten, dan ini memang pekerjaan berat. Dia akan bertanggung jawab dalam mengantarkan anaknya ke sekolah dan seterusnya, hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Dan kalau suami sudah bisa percaya, ya, sesuatu yang luar biasa. Itu poin khusus istimewa, ya, bagi istri, bagi ibu-ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti digambarkan oleh Lemuel, seorang ibu yang terbaik, ya, ibu sebagai wanita yang terbaik, yang juga istri yang cakap, ya, itu digambarkan baik terhadap suaminya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya. Bapak Ibu, kalau membaca Amsal ini, kepercayaan suami sebenarnya tidak hanya didasarkan pada setia dan bertanggung jawab, tapi juga ada aspek-aspek lain seperti yang diulas lebih lanjut bagian ini. Ya. Istrinya itu adalah orang yang baik, bukan hanya ditunjukkan dari sikap, perilaku, dan perbuatannya yang baik saja, tapi juga ditunjukkan dari apa? Ketidakadaan niat untuk melakukan yang jahat sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya, ya. Dulu, sekarang, dan nanti. Tidak ada satu pikiran pun kemudian ingin menghabisi suami. Ya, kalau mau menghabisi suami berarti bukan istri yang baik, tentu saja. Dulu tidak, sekarang pun tidak, dan nanti pun tidak akan merencanakan sesuatu yang jahat. Ini suatu penegasan, ya. Nah, saya pikir Bapak Ibu, kita perlu membandingkan tentang istri yang misalnya hanya menginginkan harta dari suaminya. Saya menikah dengan dia kan yang penting bisa dapat harta saja, nggak peduli, ya. Ketika dia nanti susah atau seperti apa, ya tinggal saya tinggalkan. Dan banyak seperti kita lihat di artis-artis, ya, Indra Bekti dan seterusnya, kan, yang ketika mengalami keterpurukan ditinggalkan oleh istrinya. Ya tahulah motifnya istrinya menikah dengan dia dulu seperti apa, kan? Hanya ingin mendapat harta, hanya ingin mendapatkan kesenangan, hanya ingin masuk dalam lingkup sosialita. Karena itu betapa berbahagianya kita memiliki istri yang baik hati. Ada pada saat kita di atas maupun ada saat kita terpuruk. Dan itu istri yang baik, ya, yang tidak hanya mementingkan kebutuhannya saja, tapi juga mementingkan kebutuhan suami dan keluarganya. Ya. Beda sekali dengan istri yang kemudian yang tidak baik, hanya tidak mau disibukkan dengan urusan keluarga, tidak mau disibukkan dengan urusan anak. Ya. Anak kalau bisa dititip aja lah ke mertua, atau anak dititip aja ke mama gitu. Dia bisa bersenang-senang dengan suaminya di Jakarta misalnya, anak bawa ke kampung, ya udahlah, masa bodoh lah. Yang penting kita tinggal kirim uang untuk kasih makan dia. Ya itu hanya memelihara kalau gitu. Ya. Dan itu banyak terjadi, ya, di Jawa apalagi. Ya. Suami istri pergi jadi TKI, TKW, suami istri merantau di pulau yang berbeda atau di kota, ya, migrasi ke kota, lalu kemudian anaknya dititip kepada mertua atau kepada ibunya, kepada nenek. Ya. Kan mudah. Tidak mau disibukkan dengan urusan anaknya, mendidik anaknya, mengantar ke sekolah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik bagi suami dan keluarganya, itu adalah prioritas utama keluarga. Ibu yang terbaik, ya, yang baik hatinya, yang baik hati kepada keluarganya, tentu dia akan mendukung suaminya, baik dalam tujuannya, harapan, karirnya, dan seterusnya. Istri yang terbaik, yang baik hatinya, mendukung secara emosional dan moral, bahkan ketika suaminya dalam keadaan terpuruk. Ketika suaminya menghadapi tantangan hidup, dia mendukung, mensupport,
menguatkan, dan seterusnya. Dia istri yang baik, ibu yang terbaik untuk keluargamu. Ya. Istri yang terbaik, yang baik hatinya adalah dia yang menghormati dan menghargai suaminya sebagai kepala keluarga. Terlepas misalnya gaji suaminya lebih kecil dan gaji istrinya lebih besar, dia akan tetap memposisikan suaminya sebagai pemimpin, kepala keluarga. Ya. Bapak Ibu boleh cek di tempat-tempat yang lain, ya nggak usah jadi sinetron juga lah kan, seringkali begitu kan. Ya. Bos menikah dengan sopirnya, ya seumur-umur suaminya ya akan jadi sopir, tidak pernah jadi pemimpin dalam keluarga. Atau menikah dengan teman sekantor tapi kan temannya itu gajinya lebih besar, maka dia akan disepelekan hanya untuk ngantar kanan kiri istrinya, ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah diposisikan dia berharga, baik di mata kawan suaminya maupun di mata kawan istrinya. Tidak pernah diposisikan sebagai pemimpin dalam keluarga. Ironis. Ibu yang terbaik, yang baik hatinya, dia juga adalah orang yang menghormati dan menghargai suaminya sebagai kepala keluarga, yang menunjukkan rasa terima kasih atas setiap kontribusi suaminya, sekecil apapun itu, sedikit apapun itu. Dia adalah mitra yang setia, yang loyal bagi suaminya. Dia yang menjaga komunikasi dengan baik dengan suaminya, yang menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh suaminya. Itu adalah istri yang terbaik, istri yang baik, yang boleh kita miliki, yang boleh bapak-bapak miliki. Yang itu. Next. Ibu terbaik atau ibu sebagai wanita terbaik dan digambarkan oleh Lemuel sebagai istri yang cakap, dia bukanlah orang yang pemalas. Ya, ayat 13 dan 14 ini digambarkan seperti ini. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Dia bukan orang yang malas, bukan seorang yang malas, tetapi seorang yang pekerja keras. Kalau istri yang malas itu gampang dideteksinya, ya. Tempat tidur selalu sebagai markas buat dia. Ya. Televisi menjadi teman setianya. Makanan siap saji menjadi pilihan utamanya. Ya, kalau ada GoFood kan. Untung di sini belum ada GoFood. Kenapa? Males masak, males ngurus rumah tangganya. Smartphone melekat selalu di genggamannya. Ya. Membatalkan rencana itu jadi keahliannya. Seringkali sorry nggak bisa ini, padahal dia mager, malas gerak. Ya. Lalu kemudian dia pengennya apa sih? Santuy setiap hari. Ya, santai terus pokoknya. Ya. Ya kan? Seringkali mengulur-ulur waktu. Ya. Tumpukan cucian selalu menunggu. Ya. Dan mandi itu menjadi ritual yang seminggu sekali. Ya kan malas, namanya juga malas. Ya kan? Ya kalau malas bisa jadi seperti itu kan. Nah, apalagi kita hidup 24 jam dengan AC, kan nggak ada keringat Pak. Ya. Ketika pas keluar tidak ada AC, baru bau tidak sedap akan menyeruak kayak serbak wanginya. Ya. Itulah gambaran istri yang malas. Dan istri atau ibu yang terbaik bukanlah wanita yang seperti ini. Next. Tetapi dia digambarkan adalah seorang yang pekerja keras, yang bekerja di segala kesempatan. Ya, dia mau melakukan semua aktivitas pekerjaan, bahkan tidak pandang waktu. Di waktu siang dia akan menyiapkan bahan-bahan untuk pekerjaannya. Lalu kemudian bahkan di waktu malam dia melanjutkan dengan menenun dan seterusnya. Ya, lalu di waktu malam dia juga menyiapkan bekal untuk suaminya, ya, makanan untuk suami dan keluarganya, ya. Dia bahkan rela menyiapkan, ya, mulai bekerja dengan menyiapkan dari hulu sampai hilirnya, dari bahannya sampai mengerjakan bahan jadinya. Ya, maka kalau kita baca dia tidak hanya membuat kain
istri yang luar biasa yang seperti ini. Mengerjakannya, memintalnya, menyiapkannya, ya. Dan bukan itu, dia juga kemudian seorang istri yang kemudian membantu suaminya, senang melakukan pekerjaan, ya. Bagi dia pekerjaan itu bukan menjadi beban, ya, bukan suatu paksaan. Bekerja dengan tangan sendiri itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi dia. Next. Karena itu orang yang seperti ini yang bekerja pasti adalah istri yang rajin, ya, yang senang bekerja dengan tangannya sendiri, ya, seorang yang tanggap terhadap kebutuhan keluarganya, seorang yang kuat dengan kekuatan fisik yang sedemikian rupa, punya pengetahuan mengelola, kreatif dan seterusnya, ya, terampil dengan tangannya dan memiliki kemahiran, ya, tertentu, keahlian tertentu. Ini adalah istri yang luar biasa. Sekali lagi, istri yang terbaik, ya, ibu sebagai wanita yang terbaik itu bukanlah ibu yang pemalas, tetapi dia adalah pekerja keras. Malam-malam suaminya, anak-anaknya masih tidur, dia sudah mengatur sedemikian rupa, ya, menyiapkan makanannya, mengatur para pelayannya, para pembantunya, kamu bikin ini, bikin itu, dan seterusnya untuk menyiapkan keluarganya. Digambarkan lagi oleh Lemuel bagaimana waktu malam, ya, lenteranya tidak padam. Karena apa? Dia meminta. Paginya, siangnya dia nyari bahan, dia nyari bulu dan beberapa rami tadi itu untuk bahan pintalannya. Malamnya dia mengerjakan itu. Itu kan luar biasa istri yang seperti ini. Next. Selanjutnya, bukan hanya baik saja, bukan hanya pekerja keras saja, dia adalah manajer keluarga yang luar biasa, yang baik. Dia adalah seorang manajer keluarga yang baik, yang bisa mengatur keluarganya dengan baik, yang bisa mensupervisi orang-orang yang ada di dalamnya, ya, bisa mengatur para pelayannya sedemikian rupa, mengatur para pekerjanya sedemikian rupa, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia bisa mengontrol, mengawasi, memperhatikan dan seterusnya, ya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, ya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ayat 27 digambarkan oleh Lemuel. Dia bukan hanya bisa mengatur, mensupervisi orang-orang yang ada dalam keluarganya, tetapi juga bisa mengatur keuangan dengan baik, mengatur perekonomian keluarganya dengan baik. Dia adalah orang yang mampu menghemat dengan luar biasa. Dia bisa mengikat pinggangnya dengan kuat, ya, bisa mengefisiensi, ya, keuangan keluarga, ya. Dia bukan hanya menerima dari suaminya, tapi juga dia berusaha untuk mencari uang itu, ya, walaupun dia tahu dia memiliki keuangan dan punya uang untuk membeli segala sesuatunya, tetapi dia lebih rela, ya, demi efisiensi, demi penghematan, ya, demi mengatur keuangan dengan baik, bahkan dia rela mengerjakan sendiri, nggak perlu beli, ya. Kebutuhan bajunya dilakukan dengan sendiri. Sebagai seorang manajer dia melakukan dengan sendiri, ya, dengan digambarkan mengerjakannya sendiri. Dengan demikian dia menguatkan lengan, ya. Dia bekerja dengan keras dengan tangannya sendiri. Maka tidak heran kalau kemudian istri yang seperti ini dipuji oleh anaknya, ya, dan dipuji oleh suami. Ya. Pandai mengatur rumah tangga. Karena itu Bapak Ibu, ya, ibu-ibu terutama, ini menjadi apa ya? Ya, pengingat kembali buat kita. Ya. Bukan hanya sekedar, kalau kemudian rumah tangga itu bukan hanya soal cinta. Kita cinta kemudian masuk dalam rumah tangga pasti akan bahagia. Ya, belum tentu. Banyak hal yang perlu dipikirkan. Banyak hal yang perlu disatukan dan seterusnya. Ibu adalah wanita terbaik sebagai manajer rumah tangga. Next. Dia adalah orang yang kemudian mengelola rumah tangga dengan baik dan bijaksana, ya, menyiapkan keperluan rumah tangganya, efisien dalam mengelola kebutuhan makanannya, ya,
mengelola keuangan dengan bijaksana. Siapakah dia? Mungkin kriteria itu juga ada pada diri Anda. Ya, walaupun mungkin beberapa kita masih single, tetapi pasti Bapak Ibu dengan mengatur ekonomi sendiri, ya, mengatur keuangan sendiri akan merasa yakin pasti bisa. Ya, pasti bisa. Tapi tunggu dulu. Kalau kemudian kebutuhan susu sudah mulai muncul, ya, kebutuhan sekolah, pendidikan anak sudah mulai muncul, ya, baru mulai mikir. Tapi seorang istri yang baik akan memikirkan dengan kreatif, tidak melulu ngatung kalau tangan, tidak melulu minta dari suaminya, tapi dia bekerja, kemudian mengatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, bukan hanya mengharap suaminya. Betapa luar biasa istri yang terbaik, ibu yang terbaik, ibu sebagai wanita yang terbaik. Selanjutnya, ibu sebagai wanita yang terbaik, ya, adalah dia yang memiliki kreativitas dan seorang yang inovatif. Ibu rumah tangga yang kreatif dan inovatif, ya, bisa dalam banyak hal. Salah satunya yang perlu kita lihat adalah dalam hal tata busana. Ya. Dia bisa mempersiapkan dan menyediakan, ya, apa yang harus kemudian keluarganya kenakan, ya, sandang terutama bagi keluarganya. Dan dengan demikian dia adalah seorang ibu yang memproteksi keluarganya dari sisi yang berbeda. Betul, soal memproteksi keamanan keluarga itu adalah tugas laki-laki. Tapi istri juga memproteksi keluarga dari sisi yang berbeda. Dengan cara apa? Ya. Dia memastikan bahwa keluarganya itu tidak takut dengan aneka macam cuaca. Ketika cuaca itu dingin, keluarganya tidak akan ketakutan dengan salju dan kedinginan. Digambarkan oleh Lemuel, bagaimana keluarganya itu kemudian bisa berpakaian rangkap. Artinya apa? Dia sudah mempersiapkannya, dia sudah membuatnya bagi keluarganya, sehingga ketika ada cuaca yang ekstrim, yang dingin, keluarganya tidak perlu takut. Kenapa? Istri yang baik, ibu yang terbaik itu sudah memproteksi keluarganya dengan cara yang berbeda, dengan mempersiapkan pakaian yang hangat, bahkan double. Dan itu adalah sebuah tindakan yang kreatif sekaligus inovatif, yang seringkali laki-laki tidak sampai kemudian kepikiran sampai hal yang mendetail seperti itu. Yang penting kasih uang, istri yang mengatur kreatif. Tapi perempuan punya sensitivitas, kepekaan dalam hal-hal yang seperti ini. Tidak selalu harus menggunakan uang suami, tetapi dia bisa merancang sedemikian rupa, membuat sedemikian rupa sehingga bisa memproteksi keluarga. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Hal ini menunjukkan betapa perhatiannya istri terhadap keluarganya, sekaligus mencerminkan betapa pedulinya istri kepada keluarganya, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, ya, kesehatan bagi keluarganya. Ini adalah perempuan yang terbaik, seperti digambarkan Lemuel. Berikutnya, bagaimana istri yang kreatif adalah istri yang kemudian dapat menjaga kecantikan dirinya, ya, dan dapat menjaga dari sisi estetika, keindahan baik diri dan keluarganya melalui segala sesuatu yang dikenakan. Digambarkan di sana dia membuat permadani, ya, membuat lenan halus dan membuat kain ungu. 3 hal ini berfungsi berbeda. Ibu yang terbaik ini membuat permadani. Permadani memang bisa dipakai sebagai alas duduk, tapi jangan lupa dalam konteks waktu itu, bahkan sekarang pun masih ada, permadani itu ditempel di tembok sebagai hiasan, sebagai gambaran apa? Bukan hanya bicara tentang estetika yang cantik, tetapi juga menjadi gambaran sebuah keluarga yang memiliki kelas. Dan itu ditunjukkan oleh Lemuel. Betapa luar biasa istri seperti ini, mampu menjaga keluarganya dari sisi yang berbeda. Mungkin suami nggak terlalu peduli dengan itu, pokoknya udahlah, ada rumah, ada tempat baring tidur dan seterusnya, istirahat, udah selesai. Tapi istri, bahkan istri yang terbaik itu, ibu yang terbaik memikirkan sampai membuat rumahnya itu menjadi rumah yang nyaman, tapi juga berkelas. Dan itu luar biasa. Ya. Bukan
hanya itu saja. Lalu kemudian dia juga menjahit, ya, meminta untuk membuat lenan halus. Lenan halus itu adalah bahan yang umum digunakan waktu itu. Biasanya bahan yang dikenakan untuk nyaman dan tahan lama. Dan dia membuat ini untuk membuat pakaian keluarganya. Dia memprediksi, ya, berapa ketahanan lama dari baju keluarganya. Dia membuat itu untuk bagi seluruh keluarganya. Ya, bukan hanya membuat kain lenan yang halus, tapi juga kemudian dia membuat pakaian ungu bagi keluarganya. Saya sudah khotbahkan ini, ya, bagaimana kain ungu itu adalah lambang kemewahan, kain ungu adalah lambang keagungan dan status sosial yang tinggi. Jadi kalau kemudian dalam keluarga itu ada yang mengenakan kain ungu, sama seperti hari ini mengenakan tas Hermes, ya, Louis Vuitton dan seterusnya. Gambaran apa ya, kewibawaan keluarganya, gambaran kelas dari keluarganya. Dan istri memikirkan hal-hal seperti itu, bukan untuk selalu untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya. Dan itu terbukti, dia bisa menjaga kewibawaan suaminya. Ayat 23 disebutkan seperti itu. Suaminya, ayat 23-31, ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua. Ya, sekali lagi, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua. Artinya apa? Suaminya adalah orang yang menonjol, orang yang mencolok, orang yang menarik perhatian. Ya, karena apa? Karena busana yang dikenakan. Karena apa? Pakaian ungu yang dikenakan. Ya, dia mudah dikenali dari para tua-tua yang juga sama-sama punya pakaian ungu. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang indah di sana. Dan ini mampu ditunjukkan oleh istri tadi. Bisa menjaga wibawa suaminya di depan banyak orang. Tetapi tidak harus istri membanggakan suaminya di depan orang, tapi menggunakan cara yang berbeda. Memberikan pakaian yang layak kepada suaminya sehingga menjadi orang yang berbeda dan menonjol, ya, dan membawa wibawa bagi suami. Betapa luar biasa istri yang mampu menjaga wibawa keluarga. Tidak harus dengan kata-kata, ya, tapi dengan tindakan yang seringkali suami tidak sadar bahwa ini adalah cara istri menjaga wibawa keluarganya, wibawa suami. Dan itu luar biasa, dicatat oleh Lemuel. Lagi-lagi kepekaan seperti ini bukan muncul dari Lemuel sendiri, tapi muncul dari apa? Dari ibunya yang mengajarkan kepada dia. Supaya apa? Supaya dia jangan salah langkah ketika memilih perempuan. Jangan salah langkah, ya, ketika memilih ibu bagi, ya, anak-anaknya nanti. Ya, istri yang tepat itu seperti ini, istri yang terbaik itu seperti ini, ibu yang terbaik itu seperti ini. Standarnya dari perempuan loh, bukan dari laki-laki. Kalau dari laki-laki mungkin subjektif terlalu tinggi, ya, tapi kalau ini dari perempuan mengukur dari dirinya sendiri. Dan itu yang kemudian dituliskan ulang oleh Lemuel. Istri mampu menjaga wibawa dan reputasi suaminya. Dia adalah sosok yang luar biasa, yang memberikan pengaruh kepada keluarganya, kepada suaminya dari sisi yang berbeda. Meningkatkan status sosial keluarganya, meningkatkan posisi keluarganya di dalam masyarakat. Dan ini salah satu hal yang luar biasa. Ya. Nah itu Bapak Ibu, kalau kemudian ada istrimu kemudian memberikanmu baju, itu tidak melulu karena memang apa ya, istrimu suka. Itu adalah bagian dari cara memproteksi keluarganya, ya, supaya orang tidak meremehkan keluarganya, ya, memproteksi dirimu. Jagalah pakaianmu, ya. Kalau orang Jawa bilang begini, ajining diri ono ing lati, ya, nilai diri kita ada di lidah kita, tetapi ajining rogo ono ing buson, ya, bernilainya raga kita ada pada titik busana. Karena itu kalau kemudian busananya, ya, busana mencerminkan, ya, memang simbol sih, ya, tetapi Lemuel menggambarkan, ya, Lemuel seperti diajarkan oleh ibunya menggambarkan baju itu sesuatu yang penting, busana itu adalah yang penting, dan perempuan yang mengerti ini adalah perempuan yang sungguh-sungguh bijaksana, wanita yang terbaik, perempuan yang terbaik.
ibu yang terbaik. Next. Dan yang tidak kalah penting dari itu, yang terakhir adalah dia memiliki inner beauty. Dia memiliki kecantikan yang berasal dari dalam, ya. Bukan hanya berdasarkan dari look fisiknya saja, ya, yang terlihat dari fisiknya saja, kemolekan, ya, dan seterusnya seperti digambarkan oleh Lemuel ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kecantikan yang dari dalam, ya, bukan fisik, bukan hanya cantik saja, tetapi seorang istri, seorang ibu terbaik yang takut Tuhan, itulah yang memunculkan kecantikan dari dalam. Dan digambarkan dia adalah seorang yang bijaksana dalam berkata-kata. Digambarkan sebagai orang yang lemah lembut dalam pengajaran. Tidak dimiliki oleh semua orang. Dari hatinya muncul keluar melalui tutur katanya. Dan itu kecantikan yang luar biasa. Bukan hanya cantik dari sisi hatinya saja, yang kemudian muncul keluar melalui tutur katanya dan perkataannya dan bijaksananya, kelembutan dirinya, tetapi juga cantik karena memang dia bajik, ya, melakukan kebaikan. Cantik karena memang dia baik, punya kepekaan sosial, ya, menolong yang tertindas dia 20, memberikan kepada sesuatu kepada yang miskin ayat ke-20. Dan untuk itu, ya, dia juga dipuji karena perbuatannya. Ya. Betapa luar biasa, ya. Ibu yang terbaik, ya, wanita yang terbaik, seperti digambarkan oleh Lemuel, dengan berbagai kriteria, bukan pemalas, tapi pekerja keras, seorang yang baik hati. Seorang yang bisa dipercaya, seorang yang bisa memiliki kriteria sebagai manajer yang handal, yang bisa dipercaya oleh suaminya, seorang yang kreatif dan inovatif, dan seorang yang cantik dari dalam hati, dari dalam diri. Sempurna, kan? Luar biasa. Berbahagialah kalau bapak-bapak punya istri yang seperti itu. Tetapi apa yang digambarkan oleh Lemuel, ya, betul itu sebuah gambaran wanita yang sempurna, ya, sebuah standar yang mungkin saja tidak ada pada semua wanita, ya, mungkin saja tidak ada pada semua wanita. Artinya tidak semua memiliki kriteria yang tadi itu. Ada plus minusnya, ya. Karena itu ini menjadi sebagai sebuah standar ideal yang bagi istri-istri, kaum wanita perlu kejar. Ingat loh, standarnya itu bukan dari laki-laki, tetapi dari perempuan sendiri. Dan ini dituliskan sebagai bagian dari firman Tuhan. Karena itu kalau orang belum sampai pada titik itu, ya jangan dinyinyiri lah. Bukan untuk dinyinyiri standar tadi itu, bukan untuk kemudian menghakimi atau mengolok dan seterusnya, ya. Tapi ini untuk gambaran sebagai bagian dari merefleksikan, terutama bagi kaum perempuan. Karena kalau paling gampang itu nunjuk kepada lu majelis, istri majelis kok begini, istri pendeta itu pendetanya ada khotbah begitu, istrinya nggak sesuai dengan, bukan untuk seperti itu. Karena itu jadikanlah ini sebagai sebuah standar ideal, ya, yang kita bisa pakai sama-sama untuk merefleksi ke dalam diri kita dan mendukung, ya, rekan, ibu, saudara dan seterusnya, istri kita dan seterusnya. Dan jangan lupa, ini bukan prinsip yang usang. Bukan prinsip yang usang sekali. Betul ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi prinsip-prinsip itu masih relevan sampai hari ini bagi para istri masa kini.
bagaimana mereka mengelola rumah tangganya dengan baik, membangun hubungan yang kuat baik kepada suami dan kepada Tuhan, bagaimana dia bisa mengembangkan karakter inner beauty-nya, ya, bisa dipercaya, baik dan seterusnya, bagaimana dia bisa memiliki pengaruh positif baik di lingkungan, baik dalam keluarganya maupun lingkungan masyarakatnya, dan bisa memposisikan suaminya dengan sangat luar biasa sebagai pemimpin dan orang yang memiliki wibawa, dan istri membackup itu semua. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Kiranya kebenaran ini boleh kita hidupi, ya. Mari dorong istri, rekan, ya, teman kita, ya, para istri dan kemudian kaum perempuan, ya, mari ini menjadi standar ideal yang terus kita kejar, ya, jangan berhenti dan puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan menolong kita. Sekali lagi, selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang terbaik. Sebelum saya mengakhiri, saya mengundang sekolah minggu untuk kemudian menyaksikan. Sekolah minggu sudah siap? Mana sekolah minggu? Ya, sembari menunggu, mari kita